Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Miss Nana akan membahas tentang agreement after prepositional phrases untuk skill 11. Di sini sebenarnya hampir sama dengan skill pertama, jadi kita masih membahas tentang subject and verb agreement, atau kita lebih tepatnya kalau misal subject dan juga verbnya itu memang harus sama. Seperti itu. Jadi ketika si subject ini bentuknya adalah singular, atau mungkin satu, maka verbnya pun juga harus menunjukkan bentuk yang sama yaitu singular juga. Seperti contoh pada bagian ini, di sini the dog barks at night. Berarti di sini kan subjeknya itu sebagai dog dan juga bark sebagai verb atau predikat ya. Nah, dalam hal ini, dog karena subjeknya itu singular, maka verb atau predikatnya harus ditambahkan s atau es. Ini berlaku ketika dalam bentuk simple present tense. Jadi diingat-ingat dalam hal ini, kalian juga harus tahu dulu apakah si subjek dan juga predikatnya itu sudah sesuai atau belum. Dan kemudian juga harus diperhatikan tentang penggunaan tensesnya. Kalau misal dalam penggunaan simple present tense, kembali lagi subjek plus verb s atau es, berarti verbnya harus ditambah s atau es jika subjeknya itu adalah he, she, atau mungkin it, atau subjeknya menunjukkan bentuk yang singular. Kemudian pada contoh kedua, the dogs bark at night. Pada bagian ini, dog-nya ditambahkan s, maka verb-nya tidak perlu ditambahkan s, atau pada bagian predikat tidak perlu ditambahkan s. Kenapa? Karena subjeknya bentuknya plural atau jamak, banyak. Maka verb-nya pun harus berbentuk plural juga, atau tidak usah ditambahkan s atau es. Jadi perhatikan baik-baik subjek atau kata benda itu ditambahkan s karena dia bentuknya plural atau jamak. Tapi kalau misal verb ditambahkan s atau es di sini ya, berarti dia menunjukkan bahwa subjeknya itu singular. Seperti ini. Jadi dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah apakah si subjek dan juga verbnya itu sudah sesuai atau belum. Seperti itu. Kemudian, prepositional phrases berarti kita akan membahas tentang penggunaan object of preposition atau kita membahas tentang skill 2 ya. Di situ diperhatikan baik-baik bahwa ketika ada penggunaan kata benda atau noun di sini kemudian diawali penggunaan preposisi, preposition apapun jenis preposisinya, misal contohnya ada penggunaan in, on, at, for, dan lain sebagainya, kemudian diikuti dengan penggunaan kata benda, maka keduanya ini atau kata benda tersebut tidak bisa menjadi subjek. Seperti itu. Contohnya, dalam hal ini, the door to the rooms are locked. Nah, pada bagian ini, are di sini diberikan bintang karena dia salah atau incorrect. Kenapa kok bisa incorrect? Karena subjeknya bukan yang rooms gitu, tapi subjeknya adalah the door. Kenapa the rooms tidak bisa menjadi subjek? Kembali lagi karena ada penambahan to sebagai bentuk preposisi, kemudian diikuti dengan kata benda, maka kata benda ini baik dia berupa singular ataupun plural tidak bisa menjadi subjek. Maka seharusnya the door di sini yang bentuknya singular harus diikuti dengan verb yang juga bentuknya singular juga. Jadi seharusnya the door to the rooms is locked. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, the doors to the room is locked. Di sini kembali lagi subjeknya adalah the doors ya. Jadi di sini dia menjadi subjek dan bentuknya adalah plural karena ada penambahan s. Maka harusnya verbnya atau predikatnya di sini bukan menggunakan is, tapi menggunakan are. Seperti itu. Jadi diperhatikan baik-baik bahwa penggunaan preposisi plus noun yang yang disebut object of preposition ini bisa mengikuti subjek atau mungkin berada sebelum subjek.
dan mereka bisa lebih dari satu, sehingga harus diperhatikan baik-baik, dilingkarin terlebih dahulu penggunaan preposisinya, apa saja penggunaan preposisi, kemudian kata benda yang mengikuti preposisi tersebut, untuk mengetahui bahwa manakah yang menjadi subjek sesungguhnya. Kalau sudah mengetahui subjek sesungguhnya, maka kalian bisa tahu, oh iya ini adalah predikatnya, dan apakah si subjek dan juga predikat sudah sesuai atau belum. Seperti itu. Di sini untuk penggunaan atau formulanya, subjek, verb di sini atau mungkin kita sebutnya predikat ya lebih tepatnya, biasanya ada penambahan prepositional phrase atau object of preposisi bisa di depan subjek, bisa setelah subjek dan bisa lebih dari satu. When a prepositional phrase comes between the subject and the verb, be sure that the verb agrees with the subject. Jadi, ketika ada penggunaan preposisi yang berada setelah subjek atau mungkin sebelum subjek, tetap harus diperhatikan apakah si subjek dan juga predikatnya di sini sudah sesuai atau belum. Seperti itu. Selanjutnya, oke, kita coba untuk mengerjakan exercise skill 11 tadi tentang penggunaan object of preposition pada bagian subjek. Untuk nomor 1 di sini correct ya, the subject di sini berarti jadi subjeknya. Nah, sebentar. Nah, di sini berarti kata subjek sudah menjadi subjeknya. Kemudian of the lectures di sini jadi object of preposition. Kemudian was di sini sebagai predikat. Subjeknya singular, maka predikatnya pun juga singular. Kemudian nomor 2, incorrect. Kenapa? Karena di sini subjeknya supplies sebagai subjek. Kemudian for the camping trip di sini sebagai object of preposition. Oh, nanti dilingkarin penggunaan preposisinya. Kemudian needs di sini adalah predikatnya. Incorrect karena subjeknya di sini bentuknya itu plural ya karena ada penggunaan supplies es di sini dan needs-nya pun ditambahkan s. Maka seharusnya kalau misal subjeknya bentuknya adalah plural, maka predikatnya di sini tanpa penggunaan s. Jadi cukup menggunakan needs saja. Kita coba nomor 3, the chairs. Berarti di sini dia posisinya sebagai subjek. Kemudian under. Nah, di sini under adalah object of preposition under the table, berarti sebagai object of preposition. Kemudian in ada penggunaan preposisi juga, berarti in the dining room. Di sini juga sebagai object of preposition. Is adalah predikat. Nah, jadi karena subjeknya di sini banyak, chair ada penambahan s ya. Jadi seharusnya predikatnya pun juga bentuknya harus plural. Jadi bukan menggunakan is, tapi harusnya menggunakannya adalah are. Maka pada soal nomor 3, incorrect. Seperti itu. Kemudian nomor 4, the players di sini sebagai subjek. Kemudian on ada penggunaan preposisi berarti on the winning team sebagai object of preposition ya. Kemudian in kembali lagi preposisi berarti in the competition juga sama di sini berarti dia menggunakan object of preposition juga. Kemudian put di sini sebagai predikat kata kerja ya. Berarti karena tadi subjeknya itu banyak plural, maka put di sini sebagai predikat tidak perlu penambahan s. Maka nomor 4 sudah correct. Nomor 5, the food. The food ini di sini dia bentuknya adalah uncountable, maka dihitungnya singular. Kemudian for the guests, berarti di sini ada object of preposition. Kemudian at the party juga object of preposition. Nah, are di sini dia bentuknya sebagai predikat, ya kan? Sehingga karena tadi subjeknya singular, maka harusnya predikatnya bukan menggunakan are, tapi menggunakannya adalah is. Jadi nomor 5, incorrect. Seperti itu. Untuk penggunaan atau di skill 12 kita akan membahas tentang agreement after expression of quantity. Di sini seperti halnya yang sudah dibahas sebelumnya bahwa
ketika subjek dan juga verbnya itu singular, berarti mereka harus sama-sama bentuknya singular. Kemudian jika subjeknya itu plural, maka verbnya pun juga plural. Kemudian di sini juga kita akan bertemu dengan beberapa penggunaan quantity. Apa itu quantity? Berarti jumlah, ya kan? Jumlah dari si subjek, apakah subjeknya itu banyak atau sedikit berdasarkan dari expression of quantity. Expression of quantity yang digunakan di sini adalah penggunaan, nah ini penggunaan all, most, some, half, dan juga part. Jadi mereka ini biasanya kalau misal kita tahu bahwa mereka biasanya kan menunjukkan bahwa itu bendanya pasti plural, ya kan? Padahal belum tentu semua benda yang menggunakan all, most, some, half, dan juga part itu pasti plural. Ketika mereka itu diikuti dengan penggunaan of the setelahnya, maka subjek yang berada setelah penggunaan of the di sini itu baru yang menjadi subjeknya, atau kata benda yang berada setelah of the dialah subjeknya. Seperti itu. Maka bukan berarti kalau misal di sini all, most, some, half, dan juga part, berarti semuanya harus bentuknya plural. Maka nanti verbnya ikut plural. Tidak seperti itu. Jika sudah dipisahkan dengan penggunaan of the, maka kata of the ini bisa diikuti oleh kata benda yang bentuknya itu singular atau kata benda yang bentuknya itu adalah plural. Seperti contohnya misal ada penggunaan all of the books. Di sini berarti books. Nah, maka kata books inilah yang menjadi subjek. Seperti itu. Jadi di sini nanti misal contohnya menggunakannya are berarti verbnya atau predikatnya. Berarti books-nya banyak, baru setelahnya menggunakannya are. Plural juga. Kemudian contoh lainnya misal menggunakan some of the school. Nah, dilihat di sini school-nya bukan some yang menjadi subjek, tapi school yang menjadi subjek. Maka karena school di sini bentuknya singular, maka yang kita gunakan adalah is atau mungkin was juga bisa, atau mungkin verbnya harus ditambahkan s atau es. Seperti itu. Jadi karena subjeknya ini singular, maka predikat atau verbnya pun juga ikut singular. Seperti itu ya. Jadi yang jadi patokan bukan penggunaan quantity atau expressions of quantity di sini, tapi subjek atau mungkin kata benda yang mengikuti quantity ini. Apakah dia singular atau mungkin plural. Seperti itu. Kalau misal tidak ada of the-nya gimana? Apakah tetap bisa menggunakan singular atau plural? Tidak, kalau misal di sini penggunaan quantity, contohnya misal menggunakan all kok langsung diikuti dengan penggunaan kata benda, maka kata benda di sini dia posisinya harus langsung plural. Jadi, kalau misal di sini some of the school boleh, maka di sini tidak boleh menggunakan some school. Nah, di sini tidak boleh. Karena some langsung diikuti dengan kata benda, maka kata benda di sini harus langsung bentuknya itu plural. Jadi harus ditambahkan langsung menggunakan s atau es. Seperti itu. Jadi kalau misal seperti ini, nantinya verbnya atau predikatnya bentuknya harus plural juga, yaitu are. Seperti itu. Oke, selanjutnya coba kita mengerjakan exercise 12 di sini tentang penggunaan quantity atau expression of quantity. Untuk nomor 1 di sini korek ya, karena half tadi ketika ditambahkan of the, maka yang menjadi subjek adalah kata benda setelahnya, yaitu di sini penggunaan students. Berarti di sini karena ada penambahan s, kembali lagi, berarti subjeknya bentuknya adalah plural. Maka nantinya pada penggunaan verb di sini atau predikatnya dia harus bentuknya verb 1. Jadi sudah korek. Nomor 2 some of the fruit karena fruitnya di sini dia
sebagai subjek dan singular, maka seharusnya predikatnya di sini pun juga harus bentuknya singular, maka tidak boleh menggunakan are, harusnya menggunakannya is. Pada itu di sini incorrect. Nomor 3, ada penggunaan all of the next chapter, berarti ini yang jadi subjek ya. Menjadi subjek, chapternya 1, singular, berarti verbnya atau predikatnya di sini contains, seharusnya ada penambahan s atau es. Dan di sini sudah tepat, contains, penambahan s, jadi nomor 3 correct. Nomor 4, most of the people. Ingat bahwa people di sini bentuk jamak dari person, atau berarti di sini sebagai subjeknya bentuknya plural. Nantinya pada penggunaan predikat is paying, ini in the room adalah tadi ada penggunaan object of preposition. Is paying di sini sebagai predikat. Karena tadi kita sudah tahu bahwa people jamak, maka seharusnya tidak menggunakan is. Tapi harusnya menggunakannya adalah are. Oleh karena itu nomor 4 incorrect. Nomor 5, part of the soup. Di sini kata soup di sini bentuknya adalah uncountable singular. Maka dari itu predikatnya atau verbnya juga harus berbentuk singular juga. Jadi is left sudah sesuai. Jadi nomor 5 correct. Seperti itu. Selanjutnya untuk skill yang terakhir, skill 13, agreement after certain words. Di sini yang terakhir berarti untuk merujuk pada penggunaan beberapa kata, seperti contohnya everybody atau mungkin everyone, di mana kata-kata tersebut sudah merujuk langsung pada penggunaan singular noun atau merujuk pada penggunaan kata benda yang singular atau satu. Jadi dalam hal ini subject atau verb agreement after certain words yang dimaksud adalah ketika ada subjek menggunakan kata anybody, anyone, anything sampai seterusnya something di sini, atau mungkin each, every plus kata benda, semuanya merujuk pada penggunaan singular noun. Jadi bentuknya langsung singular. Maka dari itu nantinya mereka juga harus diikuti menggunakan singular verbs. Jadi semua bentuk ini atau penggunaan certain words ini langsung diikuti dengan verb yang berbentuk singular, yaitu is, mungkin bisa, atau mungkin was, atau mungkin verb ditambah s atau es. Seperti itu. Jadi yang ini lebih mudah karena semua bentuk ini atau certain words ini sudah merujuk pada penggunaan singular noun. Jadi verbnya pun juga bentuknya singular. Kita coba beberapa contoh soal untuk exercise 13. Di sini contohnya nomor 1, anybody are welcome at party. Di sini ada incorrect ya. Karena jelas udah kelihatan subjeknya di sini anybody, berarti dia bentuknya singular. Maka seharusnya verbnya pun juga bentuknya harusnya singular. Jadi bukan are tapi harusnya is. Seperti itu. Seperti contoh nomor 2, no one. Karena no one itu adalah singular, maka verbnya pun juga ikut singular. Nomor 3, contohnya everyone di sini sebagai subjek ya. In the word needs. Nah, ini adalah penggunaan predikatnya karena verbnya sudah ditambahkan s dan subjeknya itu singular, maka jelas nomor 3 correct. Nomor 4, someone have. Someone, kembali lagi di sini ada penggunaan subjek yang bentuknya singular, maka seharusnya bukan have yang digunakan, akan tetapi harusnya menggunakan has. Karena have itu digunakan untuk subjek plural, maka di sini incorrect. Seperti itu. Jadi pada bagian ini bisa disimpulkan bahwa ketiganya tadi, yang pertama ada penggunaan subjek dan juga verb. Subjek dan juga verb di mana dipisahkan dengan penggunaan object of preposition yang bisa berada setelah atau mungkin sebelum subjek. Nah, object of preposition, maka harus pay attention apakah dia itu bentuknya
sudah sesuai antara subjek dengan verbnya. Kemudian nomor 2 tadi kita ketemu dengan penggunaan quantity atau expression of quantity. Ada penggunaan seperti all, some, part, dan lain sebagainya tadi, di mana mereka ketika dipisahkan dengan penggunaan of the, maka setelahnya itu subjeknya boleh kata benda yang plural atau mungkin yang singular. Seperti itu. Ini yang berposisi sebagai subjek. Kemudian nomor 3 di sini merujuk pada beberapa penggunaan kata every ya, tadi every atau mungkin each yang mana sudah merujuk penggunaan singular noun. Jadi verbnya nantinya juga harus mengikuti subjeknya, yaitu bentuknya juga harus singular. Seperti itu. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kalian bisa langsung mengerjakan exercise 11 sampai 13 pada halaman selanjutnya. Kemudian nanti langsung kita bahas untuk exercise tersebut. Terima kasih.